Bab 2046. Selanjutnya, Ye Yunfei kembali ke Dong Huang. Ayo pergi ke Canghuai untuk melihat-lihat. Setelah kembali ke Dong Huang, Ye Yunfei tidak segera kembali ke markas fraksi Ziwei, tetapi datang ke Canghuai. Laut tanpa batas adalah salah satu tempat terlarang yang terkenal di kehancuran timur. Ras yang relatif misterius yang hidup di laut adalah ras Putri Duyung. Suku Putri Duyung telah menjaga makam peri di dasar lautan selama beberapa generasi. Ye Yunfei datang ke Canghuai kali ini, selain berkumpul dengan klan Putri Duyung tingkat tinggi, dia juga ingin melihat makam peri. Tuan Ye, Anda di sini. Patriark tua dari suku Putri Duyung sangat senang mendengar bahwa Ye Yunfei telah tiba, dan segera meminta orang untuk membawa Ye Yunfei ke istana tempat para tamu bertemu. Sekelompok Putri Duyung tingkat tinggi juga datang untuk menemani. Tuan Muda Ye, sesuatu terjadi pada suku Putri Duyung kita. Setelah kedua belah pihak bertukar kata kenang-kenangan, Patriark tua itu berkata dengan cemberut. Apa yang terjadi? Ye Yunfei terkejut dan bertanya. Klan Putri Duyung kami baru-baru ini kehilangan sekelompok anak muda. Orang-orang muda yang hilang itu semuanya adalah anak muda paling berbakat dan luar biasa di klan. Mereka mewakili masa depan klan Putri Duyung kami. Tanpa diduga, mereka telah hilang selama ini. Patriark tua itu mengerutkan kening dan berkata. Mendengar Patriark tua membicarakan masalah ini, orang-orang tingkat tinggi lainnya dari klan Putri Duyung juga mulai mengerutkan kening. Ya, Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Selama periode waktu ini, hampir semua anggota klan kami dikirim bersama untuk mencari anggota klan muda yang hilang di mana-mana di dalam batas laut yang luas. Tapi sampai sekarang, kami belum menemukan jejak mereka. Jejak. Mereka tampaknya telah menghilang begitu saja di laut yang tak terbatas. Petik 2. Seorang penatua menghela nafas. Mungkinkah mereka meninggalkan lautan luas dan melakukan perjalanan di daratan? Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu menebak. Tidak mungkin. Klan Putri Duyung kita memiliki aturan, yaitu, mereka tidak dapat meninggalkan laut tanpa batas. Mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka di laut dan memikul tanggung jawab menjaga kuburan. Orang-orang muda itu telah diberitahu sejak kecil bahwa mereka tidak boleh tinggalkan laut tanpa batas. Hai setengah langkah, jika tidak mereka akan diusir dari klan. Mereka tidak akan meninggalkan laut yang luas. Petik 2. Patriark tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mungkinkah musuh yang datang untuk membalas dendam? Apakah Anda klan Putri Duyung punya musuh? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tidak, Putri Duyung kami telah hidup dalam pengasingan di laut yang luas ini selama beberapa generasi, dan kami tidak pernah memiliki keluhan dengan orang luar. Terlebih lagi, laut yang luas ini adalah wilayah Putri Duyung kami. Selama ada makhluk aneh yang memasuki laut, kami akan melakukannya segera temukan mereka. Jika ada musuh yang benar-benar datang, kita pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Patriark tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana dengan ini, Patriark tua? Anda memberi saya napas tubuh jiwa dari klan yang hilang itu, dan saya akan merasakannya dan melihat apakah saya dapat menemukan keberadaan mereka. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, meskipun keakraban Ye Yunfei dengan laut tanpa batas ini jauh lebih rendah dari Putri Duyung ini, tetapi kekuatan alam Ye Yunfei lebih kuat dari mereka, dan tingkat kekuatan jiwa lebih tinggi dari mereka. Apalagi Ye Yunfei masih memiliki banyak teknik rahasia yang bisa digunakan untuk menemukan target melalui nafas jiwa. Oke, Patriark tua itu bisa melihat bahwa kekuatan Ye Yunfei saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Putri Duyung tingkat tinggi, jadi dia langsung setuju, dan dengan lambaian tangannya, semua jiwa, tubuh, dan aura dari mereka yang hilang anggota klan muda memukul tubuh Ye Yunfei ke depan. Ye Yunfei melepaskan energi kekuatan jiwanya, merasakan dan mengingat semua jiwa dan aura makhluk muda Putri Duyung yang hilang. Patriark, aku mulai melacak keberadaan klan ini. Ye Yunfei berdiri, berjalan keluar istana, melepaskan kekuatan jiwanya, merentangkan ke segala arah, dan mulai merasakan. Putri Duyung tingkat tinggi itu juga keluar dari istana dan mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei, izinkan saya membantu Anda. Sebagai pembudidaya hantu, saya sangat akrab dengan tubuh jiwa, dan saya dapat membantu Anda melacak nafas tubuh jiwa ini. Petik 2. Huang Chang tiba-tiba keluar dari menara hantu, berdiri di samping Ye Yunfei, dan berkata, baik. Ye Yunfei mengangguk,
dan membuat salinan nafas tubuh jiwa dari anggota klan Putri Duyung yang hilang, dan menyerahkannya kepada Huang Chang. Setelah Huang Chang mendapatkan aura dari jiwa-jiwa ini, dia segera menggunakan teknik rahasia kultivasi hantu untuk mencarinya, dan mulai mencarinya. Orang-orang tingkat tinggi dari klan Putri Duyung diam-diam terkejut ketika mereka melihat Huang Sang yang hitam dan hantu, tetapi mereka melihat bahwa Huang Sang dan Ye Yunfei adalah kenalan, jadi mereka tidak bertanya. "Nak, beri aku salinan nafas tubuh jiwa Putri Duyung yang hilang itu. Aku akan membantumu menemukannya juga," kata lelaki tua itu. "Ngomong-ngomong, aku hampir melupakanmu." Ye Yunfei menepuk kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan Ye Yunfei, kemampuan Hun Lao untuk merasakan ruang dan waktu hanya lebih kuat tetapi tidak lebih lemah. Jadi selanjutnya, Ye Yunfei, Hun Lao, dan Huang Chang masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, masing-masing menggunakan keterampilan rahasia mereka sendiri untuk menemukan orang, dan mulai melacak keberadaan Putri Duyung yang hilang itu. Ye Yunfei dulunya adalah Kaisar Surga, dan di kehidupan sebelumnya, dia telah mengumpulkan banyak teknik rahasia yang cerdas untuk menemukan orang, beberapa di antaranya mengandalkan jiwa, tubuh, dan nafas untuk melacak orang. Dengan tingkat kekuatan Ye Yunfei saat ini, setiap jenis teknik rahasia pelacakan sudah dapat digunakan. Sekarang Ye Yunfei telah menggunakan semua jenis teknik pelacakan ini. Setelah sebagian besar hari, Ye Yunfei akhirnya menemukan sesuatu. Arah itu, Ye Yunfei bergerak menuju satu arah. Saat ini, Huang Chang sudah pergi, tidak tahu kemana harus mencari seseorang. "Ya, Nak, aku juga merasakan bahwa Putri Duyung yang hilang itu seharusnya berada di arah ini," kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei berjalan sebentar, lalu berhenti untuk melihat dengan hati-hati, lalu bergerak maju lagi. Dengan cara ini, Ye Yunfei berjalan sebentar, lalu berhenti untuk melihat sebentar. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei datang ke tengah dasar laut yang luas, berdiri di depan makam peri besar di dasar laut. Saat ini, Huang Chang juga datang ke tengah dasar laut dan berdiri di depan makam peri. "Aku merasa anggota klan Putri Duyung yang hilang sepertinya ada di makam peri ini," kata Huang Chang kepada Ye Yunfei. "Ya, hasil persepsi saya juga sama. Tuan Huang, keterampilan pelacakan jiwa klan kultivator hantu Anda sangat bagus." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata kepada Huang Chang, "Hasil persepsiku sama, sebagian besar Putri Duyung yang hilang ada di makam peri itu." Petik 2. Pada saat ini, Hun Lao juga berkata kepada Ye Yunfei, "Karena hasil pelacakan kita bertiga sama, sepertinya Putri Duyung yang hilang itu kemungkinan berada di makam peri ini," kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei memberitahu patriark tua suku Putri Duyung dan pejabat tinggi itu tentang hasil pelacakan. "Klan muda kita yang hilang semuanya ada di makam peri ini. Bagaimana ini mungkin?" Patriark tua dan pejabat tingkat tinggi itu semuanya tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, makam peri di depannya tampak sedikit bergetar, dan kemudian gelombang yang menakutkan dikirim, menyebabkan lautan luas mengamuk dalam sekejap, dan seluruh laut tampak mendidih. "Tuan muda Ye, ada yang salah. Anda mungkin membuat marah makam peri ini. Cepatlah!" Semua anggota klan segera berkumpul dan terbagi menjadi dua bagian. Satu setengah melindungi Tuan Muda Ye dan setengah lainnya berlutut dan bersujud ke makam peri, memohon makam peri biarkan Tuan Muda Ye pergi. Melihat perubahan ini, patriark tua tidak bisa membantu tetapi wajahnya berubah dengan liar, dan dia berteriak dengan keras. Bab 2047. Melihat perubahan ini, ekspresi Ye Yunfei juga sedikit berubah. Karena Ye Yunfei tahu kengerian makam peri ini. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei adalah Kaisar Surga, dia datang ke lautan luas untuk menyerang makam peri ini, tetapi dia tidak bisa masuk, dan akhirnya pergi dengan kecewa. Bahkan Kaisar Surga tidak dapat menangani makam peri ini, dapat dibayangkan betapa menakutkannya itu. "Hunter, bersiaplah untuk mengaktifkan menara Dao Surgawi kapan saja. Jika makam peri ini benar-benar menyerang, aku tidak bisa menghadapinya." Ye Yunfei segera berkata kepada yang tua pria, "Anakmu mungkin dalam masalah besar." Lelaki tua itu juga merasakan bahwa makam peri di depannya sangat menakutkan, dia tidak berani mengabaikannya, dan dia siap untuk mengaktifkan menara Dao Surgawi kapan saja. Pada saat yang sama, sejumlah besar klan Putri Duyung bergegas segera setelah menerima perintah patriark, dan mengepung Ye Yunfei dalam kelompok.
karena klan Putri Duyung ini adalah penjaga makam, dan makam peri tidak akan membahayakan klan Putri Duyung ini secara umum. Tuan Ye, ayo segera pergi. Seorang tetua berkata dengan cemas kepada Ye Yunfei. Oke, tanpa ragu, Ye Yunfei berbalik dan pergi, dikelilingi oleh sekelompok besar Putri Duyung, berguling. Pada saat yang sama, Patriark tua telah memimpin sejumlah besar klan Putri Duyung untuk berlutut di depan makam peri, berdoa dengan keras, meminta makam peri untuk membiarkan Ye Yunfei pergi. Meskipun Ye Yunfei pergi dengan cepat, kekuatan jiwanya telah memperhatikan makam peri, yang mengejutkan Ye Yunfei, makam peri itu tampaknya menjadi lebih tenang. Patriark, lihat, ada sosok di atas makam peri. Tiba-tiba, klan Putri Duyung tingkat tinggi berteriak kaget. Figur, mendengar ini, Patriark tua dari suku Putri Duyung segera melihat ke makam peri. Semua klan Putri Duyung lainnya juga melihat ke atas. Benar saja, ada sosok. Ye Yunfei juga mendengar kata-kata senior Putri Duyung, menoleh ke belakang, dan seperti yang diharapkan, ada seseorang yang berdiri di atas makam peri di beberapa titik. Siapa itu? Semua Putri Duyung dan Ye Yunfei diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun Putri Duyung ini telah menjaga makam peri ini selama beberapa generasi, mereka tidak pernah menemukan sosok apapun di makam peri ini. Dan dalam keadaan normal, tidak ada makhluk hidup yang bisa mendekati makam peri ini sama sekali, apalagi berdiri di atas makam peri. Di masa lalu, pejabat tinggi dari tingkat setengah kaisar datang ke sini dan ingin menyerang makam peri ini. Tetapi begitu mereka mendekati makam peri, mereka terluka parah oleh energi yang mengerikan dan melarikan diri karena malu. Jadi sekarang klan Putri Duyung ini melihat seseorang tiba-tiba berdiri di atas makam peri, dan bisa dibayangkan keterkejutan di hati mereka. Ye Yunfei juga mengetahui situasi makam peri ini, jadi dia merasa sangat terkejut. Tampaknya seorang wanita. Pada saat ini, makam peri telah tenang dan tidak lagi melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Jadi Ye Yunfei juga berhenti, dan berbalik untuk melihat sosok yang berdiri di atas makam peri, ditemukan bahwa itu tampaknya menjadi wanita yang anggun dan anggun. Hanya saja wanita itu diselimuti lapisan kabut peri misterius, Ye Yunfei sama sekali tidak bisa melihat wajah aslinya. Kalian para Putri Duyung telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bangunlah. Petik 2. Sosok itu tiba-tiba berbicara, dan itu memang seorang wanita, dengan suara yang sangat menyenangkan. Dengan suara wanita ini, semua Putri Duyung yang berlutut di depan makam peri terangkat oleh energi yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, dan langsung berdiri tegak. Patriark tua dari klan Putri Duyung dan orang-orang tingkat tinggi saling memandang dengan heran, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Tuan Muda Ye, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Dengan kekuatan Anda, dapatkah Anda melihat wajah wanita ini dengan jelas? Patriark tua itu bertanya kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurutku wanita ini kemungkinan besar adalah pemilik makam peri ini, atau makhluk yang terkait dengan pemilik makam peri ini. Singkatnya, dia tidak memiliki niat jahat terhadap kalian para Putri Duyung. Kamu hanya harus berhati-hati, jangan takut. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Yah, aku juga berpikir begitu." Patriark tua itu mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, merasa jauh lebih tenang di hatinya. "Terima kasih Siamu atas pujianmu. Adalah tugas klan Putri Duyung kami dari generasi ke generasi untuk menjaga makam peri ini," jawab Patriark tua itu dengan lantang. Wanita di atas makam peri mengangguk. "Jangan khawatir, anggota muda klan Putri Duyung Anda baik-baik saja. Saya membawa mereka ke makam. Mereka memiliki bakat yang bagus. Saya akan melatih mereka. Mari kita anggap itu sebagai hadiah perlindungan klan Putri Duyung Anda selama bertahun-tahun." Wanita itu berkata dengan lembut. Meskipun kata-katanya lembut, kata-katanya disampaikan ke telinga setiap makhluk dengan jelas dan sangat indah. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata wanita ini, semua Putri Duyung tiba-tiba tersadar. Selama periode waktu ini, Putri Duyung muda terus menghilang, menyebabkan semua anggota Putri Duyung ketakutan, dan seluruh keluarga pergi mencari mereka kemana-mana. Ternyata Yuzu muda yang hilang dibawa ke makam peri oleh wanita ini. Juga, sumber daya kultivasi ini dihadiahkan kepada kalian Putri Duyung. Berlatih keras, kekacauan besar berikutnya akan segera datang, dan kalian Putri Duyung tidak akan bisa menghindarinya.
Wanita itu berbicara lagi. Kemudian, tanpa melihat gerakan apapun dari wanita itu, beberapa cincin interspatial yang bersinar dengan cahaya peri jatuh di depan Patriark tua klan Putri Duyung. Terima kasih, Xiangnu atas hadiahnya. Kekuatan jiwa Patriark tua merasakan sedikit ke dalam cincin ruang angkasa ini, dan menemukan bahwa mereka dipenuhi dengan semua jenis sumber daya kultivasi yang luar biasa, dan nilainya sangat berharga. Bersemangat, bersujud lagi dan lagi untuk terima kasih. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan mata wanita itu menatapnya. Ledakan, ketika Ye Yunfei tenggelam, seolah-olah gunung tak terlihat turun dari langit, menekan di atas kepalanya, tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Kemudian Ye Yunfei menemukan bahwa wanita itu tampaknya memahaminya. Menarik, sebenarnya ada pria kecil yang bereinkarnasi. Nah, pengalamanmu cukup aneh. Petik 2, wanita itu merasakan Ye Yunfei sebentar, menutup matanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengabaikan Ye Yunfei. Berkultivasi dengan keras dan perkuat kekuatan keseluruhan klan Anda. Kekacauan besar berikutnya mungkin akan sangat menakutkan. Saya mungkin tidak dapat melindungi klan Putri Duyung Anda saat itu. Wanita itu melirik klan Putri Duyung dan berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, wanita itu tiba-tiba menghilang. Patriark, peri itu tampaknya telah kembali ke makam. Setelah beberapa saat, seorang petinggi berbisik kepada Patriark tua itu. Tanpa diduga, ada seorang gadis peri di makam peri ini yang dijaga oleh klan Putri Duyung kami selama beberapa generasi. Ini sangat mengejutkan, kata eksekutif senior lainnya. Oke, semuanya, gadis peri itu keluar dari makam peri, dan statusnya pasti sangat mulia. Mulai sekarang, kita tidak bisa membicarakan gadis peri. Apakah kalian mengerti? Oke, ayo kembali, Patriark tua berkata dengan keras. Bab 2048. Wanita itu bisa melihat latar belakangku sekilas. Lalu apa latar belakangnya? Ye Yunfei menatap posisi di mana wanita itu berdiri sekarang, merasa sangat terkejut. Mungkinkah pemilik makam peri ini benar-benar peri? Mungkinkah wanita itu pemilik makam peri ini? Yunfei diam-diam menebak di dalam hatinya. Jika memungkinkan, Ye Yunfei benar-benar ingin memasuki makam dan menyelidiki secara menyeluruh asal-usul wanita itu dan makam peri ini. Tetapi Ye Yunfei tahu bahwa bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada makam peri ini, apalagi dirinya pada tahap ini. Wanita barusan itu menakutkan. Saya menggunakan hukum ruang dan waktu untuk melihatnya sekarang, dan menemukan bahwa posisinya kosong, dan tidak ada apa-apa di sana. Saya tidak dapat melihatnya pada jarak sesingkat itu. Ini memiliki tidak pernah terjadi sebelumnya, hal-hal. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, Tuan Ye, kami akan kembali. Pada saat ini, Patriark tua mendatanginya dan berkata kepada Ye Yunfei. Oke, ayo kembali. Ye Yunfei linglung sejenak, lalu mengangguk. Di bawah kepemimpinan Patriark lama, dia segera kembali ke istana resepsi sebelumnya. Tuan Ye, terima kasih banyak. Untungnya, Anda mengambil tindakan kali ini, jadi kami tahu keberadaan orang-orang yang hilang itu. Patriark tua itu berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Ye Yunfei. Sama-sama, Patriark, bahkan jika aku tidak membantumu menemukannya, kurasa gadis peri itu akan muncul dan memberitahumu cepat atau lambat. Kata Ye Yunfei, Patriark, Anda klan Putri Duyung telah menjaga makam peri selama beberapa generasi, apakah Anda tahu keberadaan gadis peri itu? Tanya Ye Yunfei, aku tidak tahu, ada banyak legenda tentang makam peri di antara klan Putri Duyung kita. Tapi aku belum pernah mendengar tentang gadis peri di makam peri. Jawab Patriark tua itu. Begitu, Ye Yunfei mengangguk dan berhenti bertanya. Ye Yunfei mengerti bahwa makam peri ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak perlu menyelidiki sampai ke dasar, belum lagi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelidikinya sekarang. Tuan Ye, air Dewa Laut ini diberikan kepada klan Putri Duyung kami oleh peri barusan. Izinkan saya memberi Anda 10 botol ini. Dibandingkan dengan air Dewa Laut yang dikumpulkan oleh klan Putri Duyung kami, kualitas air Dewa Laut ini sangat bagus, jauh lebih baik. Sebagai perbandingan, ada juga kumpulan kristal Dewa Laut di sini, yang mengandung energi atribut air murni dan hukum air, dan memberikannya kepada Anda, Tuan Ye. Patriark tua itu melambaikan tangannya, mengeluarkan 10 botol batu giok, dan mengirim mereka ke Ye Yunfei. Lalu dia mengeluarkan cincin luar angkasa lain dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Patriark,
Ini hadiah yang terlalu murah hati. Ye Yunfei menolak. Tuan Ye, suku Putri Duyung kami selalu menganggap Anda sebagai salah satu dari kami, jadi Anda tidak perlu menolak, terima saja. Kata patriark tua itu. Baiklah kalau begitu. Ye Yunfei mengangguk, melambaikan tangannya, dan menyingkirkan botol batu giok dan cincin luar angkasa di depannya. Ye Yunfei merasakan salah satu botol batu giok dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa air dewa laut ini benar-benar mengandung energi kehidupan yang luar biasa. Air dewa laut mungkin benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Hun Lao berkata dengan heran. Ya, air dewa laut ini sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Muda Ye, baru saja gadis peri itu mengatakan bahwa kekacauan besar berikutnya akan segera datang. Tahukah Anda apa yang terjadi? Patriark tua itu tiba-tiba bertanya. Saya tahu sedikit. Saya pernah mendengar seorang master di tingkat kaisar menyebutkan bahwa dunia dengan ukuran 3.000 akan segera mengantarkan bencana yang mengerikan. Pada saat itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan terlibat. Apalagi, bahkan tingkat kaisar, bahkan tuan terbaik pun tidak bisa sendirian. Saya kira, kekacauan besar yang dikatakan gadis peri mungkin mengacu pada ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, bahkan master di tingkat kaisar surga tidak bisa sendirian. Patriark tua dan putri duyung tingkat tinggi lainnya tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengar kata-kata Ye Yunfei. Tampaknya gadis peri itu benar. Mulai sekarang, klan Putri Duyung kita harus mendesak semua anggota klan untuk berkultivasi dengan serius dan meningkatkan kekuatan keseluruhan klan kita. Petik 2. Seorang penatua menghela nafas. Setelah itu, Ye Yunfei berdiskusi dengan suku Putri Duyung tingkat tinggi, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Patriark tua memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi untuk secara pribadi mengirim Ye Yunfei ke pantai. Ketika saya kembali ke benua Hongmeng kali ini, saya telah melakukan hampir semua hal yang harus dilakukan. Sudah waktunya untuk pergi. Ketika saya kembali lain kali, saya akan pergi ke Tianwai Tian untuk melihatnya. Ye Yunfei duduk bersila di perahu terbang hijau dan berkata pada dirinya sendiri. Di benua Hongmeng, ada daerah terlarang bergengsi yang disebut Tanah Hidup dan Mati di Tiongkok Tengah. Ye Yunfei pernah memasukinya sebelumnya, dan menemukan formasi yang sangat pintar di dalamnya. Saat itu, Ye Yunfei baru memasuki lapisan pertama dari itu, formasi dan mendapat sejumlah besar harta, dan kemudian menarik. Ye Yunfei tahu bahwa formasi itu setidaknya diatur oleh seorang master di tingkat kaisar surga, dan dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak mungkin untuk memecahkannya, jadi Ye Yunfei tidak berencana untuk masuk dan melihatnya ketika dia kembali kali ini. Saat ini, kapal terbang hijau sedang menuju kembali ke markas fraksi Ziwei. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas fraksi Ziwei. Saat Ye Yunfei hendak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, tiba-tiba utusan dari Istana Panjang Umur tiba. Tuan Muda Ye, sesuatu terjadi. Pada Istana Umur Panjang kita, beberapa kekuatan besar menyatakan perang terhadap Istana Umur Panjang kita pada saat yang sama, menuntut agar Istana Umur Panjang kita menyerahkan lebih dari setengah wilayahnya, jika tidak, Istana Umur Panjang kita akan dihancurkan. Sekarang Istana Tuan memimpin pasukannya untuk berperang melawan mereka. Dua kekuatan besar saling berhadapan, dan Tuan Istana mengirim saya untuk melapor kepada Tuan Ye. Utusan itu berkata, utusan ini adalah sesepuh biasa dari Istana Panjang Umur, yang melihat sekilas kekuatan di tahap awal alam bintang. Itu benar-benar terjadi. Sepertinya aku akan pergi ke China lagi. Ye Yunfei mencibir. Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di markas faksi Ziwei. Bos, bagaimana kabarmu di dunia luar? Kenapa aku tidak pergi denganmu? Wu Heishan memegang tangan Ye Yunfei dengan enggan. Faktanya, tidak hanya Wu Heishan, tetapi juga banyak orang lain yang sangat merindukan dunia luar, dan ingin mengikuti Ye Yunfei ke dunia luar. Aku tidak melakukannya dengan cukup baik di dunia luar untuk saat ini, jadi aku tidak bisa membawamu keluar untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, semuanya, suatu hari aku akan membawamu keluar di dunia luar. Dan saya percaya hari itu tidak akan terlalu jauh. Dan sekarang Hongmeng energi dan hukum langit dan bumi di daratan telah meningkat pesat, dan Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di dunia ini, dan Anda dapat berlatih semua jalan menuju alam ciptaan. Jadi tidak perlu terburu-buru keluar ke dunia luar untuk saat ini, kata Ye Yunfei keras.
Ye Yunfei memahami perasaan semua orang, lagi pula, banyak makhluk di sini dibawa keluar olehnya dari alam Changhuang dan bahkan benua langit yang mendalam. Tidak cukup baik, apakah Anda ingin saya membantu? Saudara-saudara kita memiliki hati yang sama, dan keuntungan kita memotong emas. Wu Heisan berkata lagi, sejujurnya, kamu belum bisa membantuku. Jadi kamu harus tetap di dunia ini, berlatih keras, tingkatkan kekuatanmu dulu. Mungkin kamu bisa membantuku di masa depan. Ye Yunfei menepuk bahu Wu Heisan dan berkata sambil tersenyum. Bab 2049. Oke, kalau begitu, Wu Heisan tidak bisa membantu tetapi tersipu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia tahu bahwa kekuatannya sendiri jauh dari kekuatan Ye Yunfei. Jika dia tetap di sisi Ye Yunfei, dia mungkin akan menjadi beban. Kakak Ye, bagaimana denganku? Aku ingin pergi ke dunia bersamamu. Tiba-tiba, seorang pria mendatangi Ye Yunfei dan bertanya. Pria ini adalah Situ Konger. Kakak Situ, apakah kamu ingin mengikutiku ke dunia luar? Ye Yunfei merasakan nafas Situ Konger dan bertanya dengan cemberut. Keadaan Situ Konger saat ini sudah berada di tahap tengah alam bintang patah. Harus dikatakan bahwa kemajuannya sangat menakjubkan, bahkan Ye Yunfei pun terkejut. Ya, saya terlalu akrab dengan benua Hongmeng, terutama China dunia tengah. Saya telah berada di China bumi tengah sejak saya masih kecil, dan saya merasa tidak banyak ruang untuk berkembang di benua Hongmeng. Situ Konger melihat penuh harap, melihat Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, saudara Situ, kamu mahir dalam 72 transformasi dan memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Karena kamu ingin melihat dunia luar, aku akan membawamu bersamamu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk. Setuju. Situ Konger mahir dalam 72 transformasi, serta teknik rahasia lainnya yang diwarisi dari Miao Shumen. Jika dia dibawa bersamanya, dia dapat memainkan beberapa fungsi khusus bila diperlukan. Ye Yunfei sudah mengetahui hal ini saat dia mengembara di Zhongshu. Jadi Ye Yunfei memutuskan untuk membawa Situ Konger bersamanya. Hanya saja kamu telah mendapatkan persetujuan tuanmu. Kamu adalah satu-satunya penerus dari Sekte Miao Shu. Jika kamu pergi menjelajahi dunia luar, jika sesuatu terjadi, bukankah Sekte Miao Shu akan dihentikan? Kata Ye Yunfei. Oh, Tuan Ye, jangan khawatir, Sekte Miao Shu kami memiliki lebih dari satu penerus. Saya telah membangun kembali markas besar Sekte Miao Shu di kota kuno Middle Earth Shenzhou, dan secara terbuka merekrut magang. Selama bertahun-tahun, saya telah merekrut ratusan orang berbakat. Murid, terima kasih atas prestise Anda, Tuan Ye. Sekte Miao Shu kami baik-baik saja sekarang. Karena Konger ingin berkencan dengan Anda, Tuan Ye, Anda dapat membawanya bersamamu. Itu bagus baginya bahwa dia bisa pergi bersamamu, Tuan Ye. Ngomong-ngomong, itu mungkin keberuntungan. Petik 2. Sebelum Situ Konger bisa menjawab, seorang lelaki tua sudah datang dari langit, mendarat di depan Ye Yunfei, dan berkata sambil tersenyum. Orang tua ini adalah Master Situ Konger dan Master Sekte Miao Shu saat ini. Dia kebetulan berada di Donghuang selama ini, jadi dia datang ke markas fraksi Ziwei untuk menemui Ye Yunfei. Ya, karena senior setuju, aku tidak punya masalah. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada markas besar faksi Ziwei dan bersiap untuk pergi. Ye Yunfei, situasi saat ini di dunia 3000 orang semakin kacau, kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama. Kata Zisheng Zhenjun kepada Ye Yunfei. Menghadapi Ye Yunfei sekarang, dia telah memasuki peran master dan benar-benar menganggap Ye Yunfei sebagai seorang murid. Dia benar-benar menyetujui magang ini yang mengaku bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Tuan, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Ye Tianpeng membawa pejabat senior klan Ye Yunfei untuk mengantarnya pergi. Beberapa teman Ye Yunfei juga mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei. Hei, Ye Yunfei, setelah kamu pergi, aku berencana untuk meninggalkan markas besar Sekte Ziwei dan berkeliling ke berbagai wilayah di benua Hongmeng. Aku akan mati bosan jika tetap di sini sepanjang waktu. Wenzi berkata kepada Ye Yunfei. Aku juga, bos. Aku akan berkeliling di daratan, mengalami petualangan, dan menambah pengetahuan. Wu Heishan berdiri di sampingnya dan berkata dengan penuh semangat. Itu bagus. Tapi setelah Anda meninggalkan markas, Anda harus menghubungi markas kapan saja.
Jika Anda pergi ke China, ingatlah untuk menghubungi Istana Umur Panjang tepat waktu. Singkatnya, keselamatan adalah yang utama. Ye Yunfei melirik mantan temannya dan berkata, Ye Yunfei memahami bahwa teman-temannya ini mulai tumbuh dengan lambat, dan mereka perlu keluar untuk berlatih dan terus maju. Ini adalah tahap yang diperlukan bagi setiap prajurit untuk tumbuh dewasa. Kalian minum pil penyembuhan ini, dan air Dewa Laut ini, yang memiliki efek penyembuhan yang lebih baik, jadi kamu juga harus membawanya. Kamu dapat menggunakannya saat diperlukan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mengeluarkannya, pil penyembuh, dan setumpuk air sagot, dan membagikannya kepada mantan teman-temannya. Semuanya hadir. Patriark tua dari suku Putri Duyung memberi Ye Yunfei 10 botol air Dewa Laut yang diberikan oleh gadis peri, dan juga mempersembahkan sejumlah besar air Dewa Laut yang dikumpulkan oleh suku Putri Duyung. Jadi sekarang Ye Yunfei memiliki banyak air Dewa Laut pada dia. Kamu Yunfei, jangan khawatir, jika mereka pergi berlatih, aku akan mengirim seseorang untuk mengikuti mereka kapan saja dan mencoba memastikan keselamatan mereka. Kata Liu Zhangmen, itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, membawa para tetua Istana Umur Panjang, Situ Komer dan tuannya ke kapal terbang ke langit, dan kemudian menuju ke daratan Cina. Segera setelah itu, saya datang ke Middle Earth China. Ayo pergi ke Istana Umur Panjang dulu. Ye Yunfei berkata dengan dingin, mengarahkan kapal terbang hijau menuju markas Istana Umur Panjang. Ye Yunfei mengerti bahwa benua Hongmeng saat ini berbeda dari masa lalu. Setelah 2 perubahan besar di dunia, bakat dan potensi banyak makhluk telah meningkat pesat, yang menyebabkan munculnya sejumlah besar ahli di alam Tianshu di Cina Tengah. Para master alam Tianshu ini secara bertahap akan muncul dengan ide-ide, seperti ingin mendefinisikan kembali struktur kekuatan Tiongkok dunia tengah dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Saat ini, Istana Umur Panjang menempati sebagian besar wilayah di Tiongkok, dan itu juga merupakan kekuatan terkuat dalam namanya, sehingga Tian Shoujing yang baru bangkit akan menyerang Istana Umur Panjang cepat atau lambat. Ye Yunfei secara alami mengetahui hal ini. Istana Umur Panjang adalah pengaruh Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami tidak akan membiarkan orang lain menggertak Istana Umur Panjang. Segera setelah itu, kapal terbang hijau mulai mendekati markas Istana Panjang Umur. Tuan Ye, mereka mulai. Di dalam kapal terbang, sesepuh Istana Panjang Umur tiba-tiba berdiri, menunjuk ke markas Istana Panjang Umur di kejauhan, dan berteriak. Saat ini, di markas Istana Changsheng, sekelompok orang dari Istana Changsheng membentuk formasi pertahanan yang sangat besar, menghadapi pasukan musuh yang bergegas menuju markas seperti air pasang. Selama bertahun-tahun, Istana Changsheng telah berkembang pesat dan telah merekrut sejumlah besar murid baru yang luar biasa, jadi ada banyak orang. Tetapi pada saat ini, musuh yang menyerang Istana Panjang Umur adalah pasukan yang terdiri dari 5 atau 6 pasukan utama Tiongkok di Tiongkok. Lebih banyak jumlahnya daripada Istana Panjang Umur, datang dari segala arah seperti lautan luas, dengan momentum yang kuat. Pada saat ini, semua formasi dan formasi tanah di markas besar Istana Changsheng telah diaktifkan, berwarna-warni dan berlapis-lapis, melindungi markas besar. Hampir setengah dari formasi dan formasi tanah ini diatur oleh Ye Yunfei. Dalam beberapa hari terakhir, jika bukan karena kekuatan pertahanan dari formasi dan formasi tanah ini, markas besar Istana Changsheng pasti sudah lama dibobol. Istana Panjang Umur kita tidak bisa bertahan lama, paling lama 1 hari. Musuh pasti akan menyerang markas, maka aku khawatir itu akan menjadi waktu bagi Istana Panjang Umur kita untuk binasa. Di dalam markas, Master of the Palace of Longevity berdiri di udara dengan sekelompok pejabat tingkat tinggi, melihat situasi pertempuran di sekitar markas dengan cemas, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tuan Istana, apakah ini akhir dari Istana Umur Panjang kita? Seorang perwira tinggi di sebelahnya bertanya dengan enggan. Tidak. Masih ada satu harapan untuk Istana Umur Panjang kita. Pemilik Istana Umur Panjang berkata perlahan. Tuan Asgard, maksud Anda Tuan Ye? Seseorang tingkat tinggi bertanya. Ya, jika Tuan Ye bisa datang tepat waktu, Istana Panjang Umur kita pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Pemilik Istana Panjang Umur mengangguk dan berkata. Tapi Tuan Asgard, ada lebih dari 40 Tuan Alam Tianshu yang datang untuk mengepung Istana Umur Panjang kita kali ini. Bahkan jika Tuan Muda Ye datang, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Seorang penatua tampak khawatir.
Tidak, selama Tuan Ye datang, dia akan mampu mengalahkan para penyusup ini. Saya percaya pada Tuan Ye. Petik 2. Tuan Istana Umur Panjang berkata dengan suara yang dalam, tampak sangat percaya diri. Bab 2050. Tidak, Asgard Master, musuh akan menyerang, dan sebagian besar formasi telah rusak. Kita tidak bisa bertahan lagi. Petik 2. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa diaken berdarah datang dari kejauhan. Chonglai mendarat di depan Tuan Istana, dan berkata dengan panik, "Haha, nyatanya, selama kamu menyerahkan setengah dari wilayah Istana Panjang Umur, kamu bisa menghindari pertempuran hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setengah dari wilayah Middle Earth China kita telah dikendalikan oleh Longevity Palace Anda. Tidak pernah dipertimbangkan, bagaimana perasaan kami tentang kekuatan ini. Kekuatan Longevity Palace Anda tidak lagi bagus, tetapi Anda masih ingin menempatinya banyak wilayah. Terlalu penuh kebencian, sudah waktunya untuk struktur kekuatan Cina dunia tengah akan ada perubahan, mulai besok dan seterusnya, tidak akan ada istana panjang umur di Cina tengah." Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih bergegas ke markas besar istana panjang umur dengan sejumlah besar pasukan pembunuh. Semua orang di istana panjang umur, keluar dan mati. Dari arah lain, seorang pria parubaya berjubah hijau memimpin sekelompok besar orang dan bergegas ke markas istana panjang umur. Pada saat yang sama, setidaknya 5 atau 6 pasukan menyerang markas istana panjang umur dari berbagai arah. Sebagian besar formasi di markas istana Changsheng telah dipatahkan, dan pasukan istana Changsheng telah dipukuli dan mundur dengan mantap. Pada akhirnya, orang-orang istana Changsheng terpaksa mendaki gunung di markas. Semua pejabat tinggi Istana Umur Panjang, serta semua orang, mengepung Tuan Istana Umur Panjang, masing-masing dengan ekspresi putus asa. Pendekatan musuh terlalu ganas, total ada lebih dari 40 Master Alam Tianshu, dan pasukan koalisi yang terdiri dari 5 atau 6 kekuatan, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Istana Panjang Umur. Haha, Istana Umur Panjangmu memiliki pemandangan yang cukup dalam beberapa tahun terakhir, kan? Faktanya, ngomong-ngomong, Istana Umur Panjangmu hanya memeluk paha bocah Ye Yunfei itu, berpura-pura menjadi harimau, dan menduduki begitu banyak wilayah di dunia tengah China kita. Sekarang Ye Yunfei telah meninggalkan benua Hongmeng, saya melihat siapa lagi yang dapat Anda andalkan di Istana Panjang Umur. Petik 2. Seorang lelaki tua kekar dan tampak perkasa tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini adalah kekuatan dari alam Tianshu yang terlambat. Masa depan, Tuan Ye akan mengejarnya, apakah Anda tidak takut akan konsekuensi serius? Petik 2. Penguasa Istana Umur Panjang berkata dengan suara yang dalam. Anak itu Ye Yunfei bisa menakuti orang lain tapi bukan aku. Belum lagi dia telah meninggalkan benua Hongmeng, bahkan jika dia ada di sini sekarang, aku akan menghancurkan Istana Umur Panjangmu. Jika dia berani menghentikanku bahkan dia juga membunuhnya. Petik 2. Pria tua itu berkata dengan mendengus dingin. Ya, sejauh yang saya tahu, efektivitas tempur Ye Yunfei adalah yang tertinggi, dan dia hanya berada di alam pengamatan bintang. Cermin pengamatan bintang belaka tidak berarti apa-apa bagi dunia tengah China saat ini, membawa. Seorang pria parubaya berjubah hijau berkata dengan mencibir. Pada saat ini, ada total lebih dari 40 master alam kehidupan surgawi yang mengelilingi gunung, memandang orang-orang di Istana Panjang Umur dengan jijik. Hanya ada 8 surgawi Master Life Realm di Longevity Palace. Sekarang menghadapi lebih dari 40 ahli di alam Tianshu, tidak mungkin menjadi lawan. Petik 2. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan, hancurkan Longevity Palace, lalu ukir wilayah Istana Umur Panjang. Mulai besok, Tiongkok dunia tengah kita tidak akan lagi memiliki kekuatan Istana Panjang Umur. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berkata dengan keras, orang tua ini adalah penguasa alam Tianshu, dan dia dapat dianggap sebagai penguasa tertinggi di dunia tengah Cina. Petik 2. Lakukan, hancurkan Istana Panjang Umur. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang meraung, darah mereka mendidih dengan antusias. Anda harus tahu bahwa Istana Panjang Umur telah dikenal sebagai kekuatan paling kuat di dunia tengah China selama bertahun-tahun, tetapi hari ini mereka akan bergabung untuk hancurkan itu. Momen untuk menyaksikan sejarah. Bunuh. Lebih dari 40 Master Alam Tianshu memimpin dan bergegas maju, dan semua pasukan lainnya mengikuti satu demi satu.
Pertempuran sengit yang mengerikan akan segera dimulai. Semuanya, tidak ada orang yang rakus akan hidup dan takut mati di istana panjang umur kita. Bahkan jika kamu bertarung sampai orang terakhir, kamu tidak akan pernah menyerah. Pemilik istana panjang umur berkata perlahan, "Bunuh." Tuan istana panjang umur melambaikan tangannya dan berteriak, "Membunuh." Orang-orang dan kuda dari Longevity Palace meraung serempak dan maju dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang tahu bahwa bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan dalam keadaan seperti itu, musuh tidak akan membiarkan mereka pergi. Tampaknya kita tidak bisa menjaga Longevity Palace hari ini. Nyatanya, saat ini, pemilik Longevity Palace dan pejabat tinggi itu penuh dengan keputusasaan, mengetahui bahwa Longevity Palace mungkin tidak bisa bertahan hari ini. Hanya pada saat ini, Tuan Asgard, kabar baik. Tuan muda Ye ada di sini. Istana panjang umur kita terselamatkan. Sebuah suara bersemangat terdengar dari kejauhan. Tuan Ye ada di sini. Mendengar suara ini, penguasa istana umur panjang dan semua pejabat senior istana umur panjang langsung gelisah dan mendongak pada saat bersamaan. Kemudian mereka melihat seorang lelaki tua yang bersemangat melangkah mundur dengan seorang lelaki muda di langit di kejauhan. Orang tua yang bersemangat itu adalah penatua biasa dari istana Changsheng. Pemuda itu adalah Ye Yunfei. Sangat bagus. Tuan Ye benar-benar datang. Istana panjang umur kita terselamatkan. Petik 2. Mata Lord of Longevity Palace dan pejabat tinggi itu tertuju pada Ye Yunfei, dan suasana hati yang sudah penuh keputusasaan tiba-tiba penuh harapan pada saat ini. Petik 2. Ini benar-benar Ye Yunfei. Bukankah dia sudah meninggalkan benua Hongmeng? Mengapa dia kembali? Petik 2. Mata kekuatan lain di sekitar semuanya terfokus pada Ye Yunfei. Semua orang ragu. Ye Yunfei terlalu terkenal di benua Hongmeng. Dunia mayat, makam Tianyu, istana Tianshan, beberapa orang ini yang biasa mengguncang benua Hongmeng, semua kekuatan teratas dimusnahkan oleh Ye Yunfei. Meskipun Ye Yunfei telah meninggalkan benua Hongmeng tahun-tahun ini, legenda Ye Yunfei masih beredar di benua Hongmeng. Ye Yunfei, mantan orang nomor 1 di benua Hongmeng, masih memiliki pengaruh besar jadi. Sekarang Ye Yunfei datang tiba-tiba, orang-orang dari kekuatan itu berada di bawah banyak tekanan untuk sementara waktu. Bahkan jika Ye Yunfei datang, jadi apa, dengan kekuatan kita saat ini, apakah kita masih harus takut padanya? Semuanya, karena Ye Yunfei ada di sini, mari gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan selamanya. Petik 2. Pria tua kekar dan perkasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap Ye Yunfei dengan mata membunuh, dan berteriak dengan keras. Fiu. Saat pria tua itu selesai berbicara, dia merasakan kekaburan di depannya, dan Ye Yunfei sudah berdiri di depan dari dia, menatapnya dengan acuh tak acuh. Kamu ingin membunuhku? Petik 2. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan suaranya dingin, seolah tanpa emosi. Benar? Ye Yunfei, benua Hongmeng saat ini bukan lagi zamanmu, tapi itu milik kami para penguasa alam Tianshu. Kekuatanmu tidak lebih dari Stargazer Realm, seorang anak dari generasi muda. Apa yang kamu lakukan gila di depan kami? Mati. Petik 2. Orang tua itu mengertakkan gigi dan meraung tajam. Gemuruh. Saat berikutnya, dia menembak langsung, mengangkat tombak emas, dan menebas Ye Yunfei. Tekanan energi yang dilepaskannya mengguncang dunia. Gemetar, penuh kekuatan. Dimanapun tombak emas pergi, ruang di depannya terus-menerus hancur, dan ada retakan hitam di ruang itu. Namun, tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya, tidak mengelak atau mengelak, seolah-olah dia tidak melihatnya. Tuan kamu hati-hati. Petik 2. Master Istana Umur Panjang dan pejabat tinggi itu semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka semua mengangkat suara mereka untuk mengingatkan mereka. Haha, Anda lihat, Ye Yunfei tampaknya ditekan oleh energi guru Sekte Tang, dan dia bahkan tidak bisa bergerak, katakanlah pemberontakan. Ye Yunfei benar-benar mati. Benua Hongmeng saat ini adalah era kita para Master Alam Tianshu. Petik 2. Tentu saja, di masa lalu, Istana Tianshan hanyalah kekuatan dari alam pengamatan bintang, dan dikenal sebagai Master nomor 1 di benua Hongmeng. Melihat ke belakang sekarang, itu konyol. Benua Hongmeng saat ini telah memasuki era baru, dan era konyol di masa lalu itu telah hilang selamanya. Setelah membunuh Ye Yunfei, mulai hari ini, gelar orang nomor 1 di benua Hongmeng akan diganti.
Melihat Ye Yunfei berdiri di sana, tidak bergerak, master alam kehidupan surgawi lainnya berpikir bahwa Ye Yunfei telah ditekan oleh paksaan energi orang tua itu dan tidak bisa lagi bergerak, jadi mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua terlihat sangat puas. Setelah membunuh Ye Yunfei dan istana panjang umur, ayo pergi ke hutan belantara timur dan hancurkan faksi Ziwei. Dikatakan bahwa mungkin ada harta dan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei di faksi Ziwei, patut untuk dilihat. Petik 2. Tiba-tiba, seorang master di tahap awal alam Tianshu tertawa dan berkata, "Bersambung."